harus bersegera menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam perintah Jumat, idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wasari'u fas'au, wasari'u fas'au. Wa ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita, orang tua kita, Mudirul Ma'had yang saat ini duduk di belakang, alladzi lam yuzkar ismu ta'diman wa takriman, yang tidak bisa disebutkan namanya karena penghormatan, penghargaan. Ya, beliau sama-sama dengan saya kelompok bunga kembung di tengah, ya. Alhamdulillah. Halo semuanya, dan juga wasilah Bapak Ustadz, ini sahabat kami Bapak Ustadz Fadli, kami bisa bersilaturahim ke tempat yang luar biasa ini. Kenapa disebut tempat yang luar biasa, majelis yang luar biasa? Dilihat dari temanya nih, apa? Menguatkan karakter pemuda muslim yang tangguh menuju Indonesia berakhlak, berprestasi. Pulang dari sini jadi orang kuat, jadi orang yang berkarakter, jadi pemuda muslim yang tangguh. Kemudian dia berakhlak dan juga berprestasi. Luar biasa. Boleh nggak tepuk tangan? Ayo tepuk tangan. Oke, kita bangunkan dulu. Saya tidak biasa ketika berbicara yang mendengar itu, audiens itu tidak memperhatikan. Pernah dulu saya isi itu di radio selama 4 tahun. Sekarang mengundurkan diri. Kenapa? Pada saat saya isi kajian subuh itu di radio, saya pernah tidur, Pak. Mas, Dek, kok Pak ya? Ya, Bu, pernah saya tidur itu. Kenapa tidur? Karena nggak tahu ngomong sama siapa. Padahal ada itu pendengarnya. Ya, selama 5 menit dibangunkanlah oleh operator. Ustadz, astagfirullahaladzim, karena bicara hampa. Kenapa? Seperti tidak ada yang mendengarkan. Begitu, saya mengundurkan diri. Pernah ditawari saat itu di Indosiar, saya menolak. Kenapa? Karena saya disuruh tukang panggul keranda. Ya, beda cerita ya. Jadi audiens dengan yang berbicara, mutakalim, misalkan orang yang diajak bicara, orang yang berbicara, dan itu harus respon aktif, harus responsif. Itu salah satu kaidah di dalam public speaking. Tadi mendengar sepintas bahwa di DH juga dilatih public speaking, dilatih keberanian untuk berbicara. Ada seseorang yang dia memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni, punya kapasitas keilmuan yang apa? Tapi tidak punya kemampuan untuk menyampaikan, untuk meneruskan pesan kepada yang lainnya. Maka tentu ini akan tertutup peluang menuju kesuksesan. Akan kalah dengan orang yang dia punya kemampuan public speaking, kemampuan bicara yang luar biasa, meskipun maaf tidak memiliki kompetensi yang mumpuni. Dengan keahlian bicaranya itu bisa membuat orang lain tertarik, disitulah peluang. Karenanya Stephen Covey itu punya penelitian, 90% orang sukses di dunia itu karena apa? Karena otak kanannya, bukan karena otak kirinya. Otak kanan bicara tentang explore, bicara tentang gaya bicara bahasa. Teman-teman semuanya, kan ini kakak kelas daripada Pajar Set Boy. Ya, tahu ya Pajar Set Boy ini. Nah, ini adik kalian itu Pajar itu ya. Ini kenapa bisa up? Bisa di media itu bisa luar biasa. Karena satu, bukan karena air matanya. Orang air matanya nggak keluar, betul nggak? Tetapi karena kemampuan menyampaikan pesannya, menyampaikan kegundah gulanahannya. Berarti beliau itu adalah seorang speaker, seorang public speaking, sehingga kita terhipnotis dengan kata-katanya. Betul tidak? Oh,
itu ingat bagaimana itu hubungan aku dengannya seperti wifi dan apa? Hotspot dan wifi. Apa katanya? Ketika berdekatan saling berhubungan, ketika berjauhan cari perangkat lain agar tetap terhubung. Mana itu? Itu luar biasa, itu menang mikir ya, luar biasa itu. Jadi turutan lagi gitu. Ketika mau putus kan bicaranya sebaik apapun kamu berpamitan tetap perpisahan itu menyakitkan. Waduh. Itu si Kang Fajar itu luar biasa ini. Ini kenapa? Karena punya kemampuan menyampaikan pesan. Punya kemampuan public speaking. Punten. Kalau kita mempelajari kisahnya baginda tercinta Muhammad, ayo neng bilang sallallahu alaihi. Kita mendengar kisahnya baginda tercinta Muhammad. Baginda Nabi itu disebutnya an-nabiyil ummi, gak bisa menulis. Tetapi punten, baginda Nabi adalah seorang mubalik, seorang public speaking. Mungkin tidak punya karya tulis, tetapi dengan perkataannya, apalagi yang menjadi mukjizat Kangjeng Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim, itu disampaikan melalui apa? Melalui suara. Disampaikan melalui suara, berarti melalui kemampuan public speaking, ada gestur di situ yang disampaikan baginda Nabi sehingga mampu menghipnotis seluruh dunia, bahkan sampai kepada kita, agar kita apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hanya kebiasaan ini diteruskan. Contoh tadi saya mendengar Ustazah Pirza, siapa ya? Mana yang tadi Ustazah ini? Ustaz mana Ustaz? Ustaz? Oh itu ya. Oh, ngasih pesan tentang apa tadi? Sholat. Ya, jadi sholat harus tepat waktu. Wah, ini nyindir saya ini. Saya baru sholat tuh di belakang, kalian udah selesai. Wah, lagi sholat ya, harus sholat tepat waktu. Ini hebat. Ini pesannya dapat. Kemarin saya khutbah Jumat di Bapeda. Ya. Ini dalam rangka memberikan motivasi dan inspirasi punten. Kemarin saya khutbah Jumat di Bapeda. Itu bersampingan dengan Darul Hikam ya. Nah, Bapeda bersampingan Darul Hikam. Itu belum terbuka untuk umum, masih orang-orang internal. Jam 12 kurang 15 itu jamaahnya belum ada. Ini mau Jumatan jam 12 kurang 15 jamaahnya belum ada. 15 menit menjelang apa? Menjelang apa? Menjelang khutbah Jumat, menjelang Jumat. Ternyata jam 12 kurang 5 baru mulai berdatangan. Itu pun yang penuh adalah saf belakang. Sehingga sebagian itu sholatnya di luar. Kenapa? Karena belakangnya udah penuh. Padahal depannya masih kosong. Di dalam konsep public speaking tentu harus menyusun. Ini 1, 2, 3 harus ada poin yang disampaikan. Kenapa? Kalau tidak to the point, ini waktu 10 menit, 15 menit untuk khutbah. Tadi ceramah ya. Saya itu khutbah beneran itu, ya. Itu khutbah itu 10 sampai 15 menit. Ini kalau poinnya nggak jelas, ini udah singkat, padat tapi tidak jelas kan bahaya. Nah, bagaimana supaya singkat, padat dan jelas? Akhirnya dari konsep yang dibawa ke rumah, dari rumah mau bahas 1, 2, 3, ternyata begitu lihat kondisi, maka ada pesan yang disampaikan oleh ayahanda. Di dalam public speaking itu ada konsep si kontol panjang. Serius itu. Situasi, kondisi, toleransi, pandangan, jangkauan. Ya, tambahan hidung. Nah, si kontol panjang hidung. Naon hidung teh? Hilangkan dengki. Wah, itu. Iya hudang ya lalaki ngabas luki mah ya. Ya. Jadi harus hidung. Terakhir apa? Hidung. Hilangkan dengki. Ternyata yang saya sampaikan sederhana. Apa itu? Selama lebih dari satu periode. Lebih dari satu periode itu 5 tahun lebih. Saya kalau Jumat itu suka muter. Tidak pernah di satu tempat.
Ya, dalam 1 tahun paling 1 kali atau maksimal 2 kali Jumatan. Muter itu, se-Bandung Raya, bahkan keluar Bandung. Itu Jumatan di Purwakarta, Jumatan di Jakarta, hanya sekedar ngisi Jumat. Muter itu. Dan ternyata dari situ secara tidak langsung ada riset yang saya lakukan. Apa risetnya? Ketika mau naik mimbar, ada persamaan setiap masjid. Persamaannya apa? Orang datang Jumatan tuh mepet-mepet waktu pas adzan. Makanya dulu waktu zaman Sidna Umar itu diinstruksikan adzannya 2 kali. Kenapa? Jangankan zaman sekarang, zaman dulu begitu, lelet. Can adzan engkewe. Itu. Maka ini pada saat adzan baru mulai berdatangan karena khawatir ketika datang ke masjid ternyata belum adzan, gak ada siapa-siapa, takut orang itu di masjid sendirian. Oh, usah sawi di masjid, nah, begitu. Nah, ini kondisi seperti ini disampaikan, diberikan motivasi, woi. Maka kita bikin komitmen. Ayatnya sama, Al-Qur'annya sama. Kalau kita baca terjemahnya sama. Apa diantaranya? Allah berfirman, wazari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Harus bersegera menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam perintah Jumat, idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wasari'u fas'au. Secara terminologi sama tuh maknanya. Wasari'u dengan fas'au artinya apa? Bersegera. Wasari'u ila magfiratin, fas'au ila dzikrillah. Menuju pengampunan Allah harus bersegera, jangan dinanti-nanti. Betul tadi kata Ustazah Firza, jangan dinanti-nanti. Karena belum tentu usia kita panjang. Usia umat Nabi tidak jauh beda dengan nabinya. Nabi kita usianya berapa tahun? Berapa tahun? 69? Hah? 63. Berarti umat baginda Nabi tidak jauh dari 60-70 tahun. Ada nggak yang usianya lebih dari 70? Ada nggak yang kurang dari 60? Banyak. Jangan kira yang mati itu yang tua-tua. Banyak yang muda itu meninggal dunia, banyak. Ayatnya sama, Al-Qur'annya sama, tapi kenapa pengamalannya berbeda? Ternyata sebagian orang sudah mulai jenuh itu Jumatan. Kenapa bisa jenuh? Dari dulu sampai dengan sekarang rukun Jumat gak berubah itu. Dari dulu begitu aja, yang dibahas cuma 3. Pertama, tauhid. Yang kedua, wasiat takwa. Yang ketiga, saling mendoakan. Itu kan itu yang wajib disampaikan. Apa tauhid? Berbicara tentang keimanan kepada Allah dan kecintaan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dulu itu saja. Kemudian wasiat takwa. Wahai orang-orang yang beriman, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Hungkul. Maka ketika kita merasa bahwa kalau khutbah Jumat gitu-gitu aja, bosan. Bahkan kita sudah hafal. Sehingga yang terjadi adalah kejenuhan. Maka yang harus kita lakukan saat itu adalah bagaimana kita mengolah konten. Mengolah isi itu menjadi semenarik mungkin. Kalau bahasa anak muda tuh relate. Relate gak sih? Nah, relate apa sih? Relate apa? Nya kitu pisan, nah gitu ya. Relate tuh. Gitu. Nah, jadi yang Pajar sampaikan, Pajar Sad Boy tadi balik lagi. Yang Pajar Sad Boy itu ya relate sama kayak yang kita alami. Anak-anak SMA kan anak-anak yang sudah mulai pada bucin gitu kan. Ya, bukan hanya Bu Vena Melinda itu yang bucin, kita kadang bucin juga. Ya, udah tahu pacar kita kasar gitu kan. Tapi tetap aja kita mencintainya. Aku tak bisa hidup tanpa kamu, cenah gitu kan. Tapi anger wae geuning hirupnya. Wah, ini gentayangannya kan gitu.
Ini paham nggak ini pembicaraan saya paham? Ya ini. Oke, saya tanya ya dulu ya. Ketika bilang are you ready, tangannya begini. Ya, are you ready? Tangannya nepuk dua paha. Yes gitu ya. Yes. Kemudian am teh ayam ya. Nah, begitu. Saat tangannya ditepuk, kemudian ready seperti itu. Bisa coba. Are you ready? Oh, yes dulu. Yes. Pahanya yes. Oke. Are you ready? Yes. Sekali lagi. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke. Laki-laki saja. Are you ready? Yes, I'm ready. Perempuan, are you ready? Yes, I'm ready. Nah, ini pesantren 2 hari ya. Kebayang kalau pesantrennya 2 tahun ini. Tahun kedua udah gak ada nyawa ini. Makanya alhamdulillah di pesantren kami kalau tiap subuh wiridannya itu 45 menit Pak Ji. Wiridan 45 menit. Maka mereka dari menit ke-5 sampai dengan menit ke-40 itu ngacongkeng, Pak. Nararongeng istilah Sunda. Kiainya aja yang baca aurad itu. Kenapa? Karena udah bosan 2 tahun ya. Allahu Akbar. Nah ini baru 2 hari, ini harus semangat nih. Ya. Tadi pada Qiyamul Lail enggak? Ya. Cung yang Qiyamul Lail Cung, angkat tangannya. Sebagian enggak? Qiyamul Lail enggak nih? Coba yang perempuannya, mana yang Qiyamul Lail? Enggak nih. Gimana dong? Kenapa? Ustazah kenapa? Ya. Itu jadi waktu subuh itu tidak boleh ditinggalkan. Itu saat yang genting. Pada saat seseorang itu bangun di subuh hari, itu disapa langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turun para malaikat, apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu pinta? Coba ajukan. Ajukan proposalnya, ajukan permohonannya. Itu di ACC secepatnya. Yang bangun tengah malam, sepertiga malam. Makanya baginda Nabi itu punya kebiasaan. Setiap hari kalau habis Isya, jauhlah sebentar. Jauhlah mengunjungi yang sakit. Barangkali ada tetangga yang belum makan di siang hari itu. Kemudian juga menyapa. Nah, beliau beristirahat, baginda Nabi beristirahat, tengah malam bangun, melaksanakan Qiyamul Lail. Sebelum subuh maka tidur sejenak 15 menit. Setelah itu aktivitas dari subuh sampai baginda Nabi punya statement, naumun ba'da subhi yurisul faqra. Tidur setelah subuh itu mewarisi fakir. Nah, hati-hati, tidur setelah subuh itu mewarisi fakir. Fakir itu bukan sekedar fakir harta, bukan sekedar fakir ilmu, tapi fakir hati. Apa itu orang yang fakir hati? Orang yang fakir hati itu cenderung sensitif. Sensitif, mudah mengeluh, mudah menyerah, eleha, punten, sedikit-sedikit mengadu, lapor, begitu. Sedikit-sedikit tidak betah, tidak nyaman. Selalu pengen berada di zona itu, zona nyaman saja. Pada saat zonanya goyang sedikit, bergelombang sedikit, sudah mundur dari pertarungan, dari perjuangan. Nah ini kenapa? Karena dia fakir hatinya. Bahkan yang paling bahaya, ruhaninya fakir. Orang yang tidur setelah subuh, ruhaninya fakir. Apa ruhaninya fakir? Dia ikut aktivitas apapun, itu gak ada nyawanya. Suka sholat, suka, tapi sholatnya gak pakai nyawa. Allahu Akbar. Entah kemana. Jasmaninya sholat, tapi pikirannya, hatinya entah kemana. Maka seperti orang hadir Jumatan, hadir. Tadi khotib nerangin apa? Menek tehe, cenah gitu kan. Lain ustad cenah urang mah. Gitu. Kita sekolah di DH misalkan 3 tahun, apa yang kamu dapatkan? Nggak tahu. 3 tahun dapat apa, Bos? Nggak tahu ya. Orang nggak hampa itu, masuk sekolah, balik lagi di sekolah. Hari ini dapat apa? Ngerti nggak pelajaran hari ini? Waduh, ditanya seperti itu karena nggak ada nyawanya, hilang sudah.
Dulu pernah punya kawan waktu SMA, dia punya statement seperti ini. Saya tidak akan pulang dari sekolah sebelum pelajaran hari ini paham semuanya, ngerti semuanya. Waduh, jelas? Di statementnya apa? Saya tidak akan pulang sekolah sebelum pelajaran hari ini ngerti semuanya. Maka betul-betul itu belajar sampai guru itu kewalahan. Kenapa? Guru belum nerangin, dia udah ngajuin pertanyaan. Bu guru, saya ini dapat kegalauan, ini, bisa diterangkan lebih jelas lagi? Maka guru, iya nanti juga dibahas. Dia bilang, aduh udah gak kuat, saya udah pengen tahu katanya. Seperti itu. Ya mudah-mudahan generasi sekarang ada yang seperti itu. Ya, ada ya, insya Allah ya. Oke, are you ready?